CloudX merupakan aplikasi video conference baru dari Telkomsel yang menjadi alternatif buat ratas presiden selain Zoom dan Webex. Banyak yang bilang kalau aplikasi CloudX ini merupakan aplikasi dalam negeri. Apakah benar? Langsung aja kita bahas. Halo, what's up guys, balik lagi sama gue Imam Nirwan, dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe langsung aja klik subscribe dan aktifin loncengnya karena setiap minggu bakal ada video menarik yang mungkin bermanfaat buat kalian. Oke, di video kali ini gue dapat kesempatan buat nyobain aplikasi CloudX dari Telkomsel. Nah, sebelum kita mulai ada poin penting dulu yang mau gue sampaikan. Untuk membuat atau meng-create sebuah meeting alias menjadi host di CloudX itu saat ini hanya terbatas untuk pengguna Halo Corporate aja. Jadi misalnya kalian adalah pengguna produk Telkomsel yang lain seperti kartu simpati atau kartu Halo Personal, kalian hanya bisa jadi partisipan aja guys. Jadi udah nggak perlu ada pertanyaan nih. Kalian udah daftar, kalian udah beli paket CloudX-nya, tapi kalian nggak nerima username dan password untuk login ke CloudX-nya. Kalian nggak bakal dapetin itu guys, karena saat ini hanya terbatas untuk pengguna kartu Halo Corporate aja. Jadi kalau bukan pengguna kartu Halo Corporate, kalian masih bisa join sebagai partisipan. Itu untuk saat ini ya. Dan gue dengar ada wacana kalau Telkomsel akan memperluas segmen si CloudX ini hingga ke semua segmen pengguna Telkomsel. Kita tunggu aja. Oke, sekarang kita lanjut bahas aplikasinya ya. Nah, pertama kali gue login ke meeting roomnya si CloudX ini, kalian bisa lihat nih, apa yang kalian rasakan? Kayaknya sama kayak gue nih. Ini aura zoomnya terasa banget guys. Ini kita bisa lihat dari menu-menunya, kemudian kita lihat dari icon-iconnya, itu hampir sama guys. Kalau CloudX ini seperti versi lawasnya si Zoom guys. Terus tiba-tiba aja di pikiran gue muncul kayak gini. Apakah mungkin ini merupakan aplikasi Zoom yang di rebranding sama Telkomsel? Penasaran gue akhirnya makin menjadi nih. Akhirnya gue coba cari tahu lagi. Nah, selain menu-menu dan icon yang tadi, kita bisa lihat di sini guys. Lihat deh, meeting ID-nya susunannya tuh sama guys, dengan format 344. Ini hampir sama banget guys. Tapi hal tersebut belum bisa membuat gue berkesimpulan bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi Zoom. Tapi ada satu hal yang bikin gue kaget. Jadi tadi itu gue iseng-iseng nyoba-nyobain CloudX gitu ya. Gue create meeting, gue join meeting, dan gue nyobain nge-create meeting dari aplikasi desktopnya si CloudX. Kemudian gue login lagi di room yang tadi gue bikin dengan laptop yang sama, tapi gue kali ini pakai browser. Jadi si hostnya pakai desktop application, dan yang satunya lagi sebagai partisipan gue join menggunakan browser dan dengan laptop yang sama. Ternyata muncul errornya kayak gini guys. Aduh. Gue semakin penasaran nih, akhirnya gue coba cari tahu lebih dalam lagi. Kemudian gue melakukan simulasi meeting guys. Gue create meeting, terus kemudian gue coba join meetingnya, dan gue coba capture traffic yang lewat ketika kita menggunakan aplikasi si CloudX ini. Dan akhirnya gue surprise lagi guys. Ternyata sistem mencatat kalau traffic penggunaan aplikasi CloudX ini bukan CloudX, tapi Zoom. Kalian bisa lihat sendiri guys, ini capture dari firewall gue. Jadi gue pasang firewall, gue capture trafficnya dengan rentang waktu yang gue udah tentukan penggunaan CloudX, dan ternyata sistem mencatatnya bukan sebagai aplikasi CloudX, tapi sebagai aplikasi Zoom. Ya, Zoom guys. Dan kalian bisa lihat sendiri guys, gue detail lagi, gue drop down lagi, dan ternyata server-servernya ini gak ada satupun servernya Indonesia. Semuanya ada di luar negeri guys. Kalian bisa lihat daftar servernya. Dan dengan ini ya udah, gue udah bisa berkesimpulan bahwa mungkin aplikasi CloudX ini merupakan aplikasi yang di rebranding oleh Telkomsel guys. Atau mungkin ini merupakan aplikasi on-premise-nya Zoom yang dikelola oleh Telkomsel. Jadi perasaan gue dari awal kalau ini tuh aplikasi Zoom kayaknya sih benar gitu. Tapi dari semua itu ada satu hal yang bikin gue memilih CloudX ini dibandingkan dengan aplikasi Zoom, yakni dari sistem security-nya. Kalau kita perhatikan guys, kalau misalnya kalian masuk ke ruang meetingnya, itu akan muncul end-to-end encryption guys. Dimana security ini nggak dipakai sama aplikasi Zoom yang masih menggunakan sistem security HTTPS TLS. Dan ini merupakan poin penting yang bisa menjadi keunggulan si aplikasi CloudX ini guys. Karena kita semua pada tahu kalau Zoom itu kelemahannya ada di sisi security-nya.
Jadi kalau menurut gue nih ya, Telkomsel ini melakukan rebranding atau membeli produknya si Zoom kemudian menyempurnakan aplikasi tersebut di sisi security-nya. Menurut gue ini hal yang cukup bagus dan bisa jadi pertimbangan. Dan sekali lagi, video ini sama sekali tidak menyudutkan produk manapun. Pada dasarnya kita warga negara Indonesia mendukung secara penuh program pemerintah beserta pihak-pihak terkait dalam mengembangkan aplikasi video conference yang mudah tapi secure. Jadi sekian dulu aja video gue kali ini. Seperti biasa jangan lupa klik like, komen, dan share jika kalian suka sama videonya. Dan juga jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Imam Nirwan, thank you for watching and stay healthy.